Ustazah Lili dulu ya. Sudah 30 tahun loh Ustazah Lili ini mendidik anak-anaknya membersamai anak-anaknya. Ya Ustazah Lili, boleh dong Ustazah kita dibagi tips bagaimana cara mendidik anak. Bisa diceritakan dari lahir hingga menjadi anak yang sukses saat ini. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan pada saya. Terima kasih juga pada Ustazah Eva yang telah mengapresiasi pada kami. Selamat datang. Saya undang pada Smartfan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Kami mempunyai 5 anak yang jaraknya berdekatan usianya. Tentunya tidaklah mudah dalam mendidik di masa lalu. Itu penuh dengan perjuangan dan doa, juga tirakat dari kedua orang tua. Ini saya ceritakan awalnya dulu ya. Kelima anak saya itu, setiap hamil saya itu berusaha memperbanyak ibadah, khususnya menambah ibadah sholat sunnah dan membaca surat-surat Al-Quran. Setiap hari saya tambah, saya meningkatkan ibadah dengan mendekatkan diri pada Allah dengan doa-doa. Dan juga janin yang ada di dalam kandungan itu juga perlu diajak berkomunikasi sejak dalam kandungan. Jadi diajak komunikasi dengan cara apa? Dengan diraba-raba, dengan mengucapkan sholawat, lantunan-lantunan kalam ilahi. Jadi setiap malam sebelum tidur, bangun tidur kita selalu berkomunikasi dengan janin yang ada di dalam rahim. Kami mendidik sejak lahir itu juga gitu cara menyusui. Jadi setiap kita menyusui itu harus mengucapkan doa-doa sebelum dan sudah menyusui. Kita harus totalitas pada anak, fokus pada anak. Setiap perkembangan anak itu kita ikuti, kita pantau perkembangannya bagaimana, dan kita selalu sebelum tidur kita membaca surat-surat dari Al-Quran, dilantunkan. Saya baca sambil menyusui sampai anak-anak tidur. Begitu juga anak pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Usia golden age itu anak yang masih berupa kertas putih ya ibaratnya. Itu tinggal kita sebagai orang tua atau di lingkungan kita bagaimana cara menulis di kertas putih itu harus dengan bahasa-bahasa yang santun, bahasa yang sopan, terus tidak menunjukkan misalnya ada perselisihan ya di antara suami istri atau ayah itu tidak ditunjukkan pada anak kita, tetap bisa lembut. Meskipun ada yang tidak bercocokan misalnya pendapat, itu kita simpan dulu, menunggu anak-anak tidur baru kita berdiskusi. Sifat yang kata-kata yang kasar, kata-kata yang keras dan marah-marah itu jangan sampai. Jadi kita mendidik anak itu dengan sikap yang lembut, dengan bahasa yang santun, itu dalam setiap langkah. Saya itu selalu fokus untuk misalnya anak baru merangkak ya itu mesti manjat-manjat. Kita itu tidak boleh, janganlah berkata jangan pada anak yang masih usia dini itu. Kita mengarahkan, misalnya merangkak-rangkak, kita tetap mengikuti, tapi kita jaga di belakangnya. Terus menginjak mau naik, biasanya itu tahapnya naik manjat-manjat. Terus itu jangan manjat, tidak boleh gitu. Kita ikuti terus, tapi kita tetap menjaga. Terus sampai jalan, sampai kita ngajak komunikasi, terus menanyakan sesuatu yang ada di sekelilingnya, kita nama-nama benda yang ada itu kita tunjukkan dengan perkataan yang jelas. Dan juga sering saya ucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Misalnya kita ada bapaknya datang, cuma saya namanya Pak Agus itu datang. Kami selalu mencontohi, mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Anak-anak tentunya mencontoh. Dan saya juga sering mengucapkan terima kasih, atau setiap mau tidur itu kita mendongeng, bercerita dengan tentang tokoh-tokoh yang baik, dan juga kisah-kisah Nabi, tokoh yang baik. Oh, kalau tokoh baik itu akibatnya seperti ini, kalau tidak baik itu akibatnya seperti ini, itu kita gambarin. Jadi kalau anak, misalnya anak kan biasanya masa protes itu ya usia 3 tahun ke atas sampai 5 itu kan ya, kalau jangan dikatakan nakal, bukan karena nakal, anak itu kepingin esensi dirinya itu. Jadi kita nggak boleh ngejar anak nakal, itu anak kita perlu arahkan, jangan dimarah-marahin. Jadi oh iya bisa, kalau anak bisa apa gitu, kita selalu mengucapkan apresiasi untuk anak, meskipun dengan tepuk tangan atau alhamdulillah anak sudah bisa gini. Oh tidak, kita memotivasi anak selalu. Terus bangun tidur juga itu, wajah yang dipandang anak-anak bangun tidur itu
orang tua dengan wajah yang sumer, ya. Kita mengucapkan selamat bangun tidur, kita memberi motivasi pada anak-anak itu setiap pagi juga doa bangun tidur, terus kita contohi. Jadi anak itu apa yang dilihat, apa yang didengar itu mencontoh. Juga anak setiap mau berangkat sekolah itu juga gitu. Bisa nanti datang dari sekolah yang saya tanyakan itu, bagaimana tadi di sekolahnya, bagaimana bu gurunya, teman-temannya, terus bacanya. Kita selalu menanyakan itu setiap hari. Nah, saya selalu mendampingi. Kalau anak saya 5 ya jaraknya dekat, jadi gantian. Papanya itu yang ngomong, adiknya misalnya saya yang mempelajari anak-anak. Kalau itu habis sholat maghrib, ayo coba sama-sama. Setelah itu buka pegang jilidnya masing-masing. Kalau sholat Quran ya Quran. Itu setelah itu terus belajar sampai sholat isya bersama-sama juga. Setelah itu terus itu kita tanamkan sejak dalam kandungan sampai lahir dengan tutur kata. Tapi bukan memanjakan ya. Condong ke anak dituruti gini enggak. Tapi kita mengarahkan ke arah yang lebih baik. Meskipun anak melakukan kesalahan yang misalnya memecahkan kaca atau piring atau apa, itu jangan langsung dimarahi, dipeluk. Ya tadi nggak senang aja ya kita arahkan, bukan dimarahi. Kamu jangan sampai berkata jangan atau memukul anak, apalagi jangan sampai. Doa yang diucapkan untuk anak kita agar anak kita menjadi anak yang berakhlakul karimah dan selalu menegakkan sholat dan sukses insyaallah, cerdas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Amin ya rabbal alamin. Ya itu kita bacakan setiap habis sholat sebanyak 7 kali. Semoga kita semua dalam keluarga, semua keluarga anak-anak menjadi anak yang soleh, sukses cita-cita dan sukses menjadi ahli Quran, hafal Quran, sukses cita-cita, bahagia, sejahtera, dan menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah rahmah, semua anak-anak yang sukses. Amin amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya ke Miss Eva ya. Sebagai seorang milenial edukator nih Miss Eva ya. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara waktu dulu sebelum ada HP dan sekarang yang mana HP itu menjadi kebutuhan utama dalam pendidikan ini? Halo semuanya, saya Eva. Di sini saya sebagai millennial educator. Seiring berjalannya waktu, pendidikan ini terus berkembang. Dengan hadirnya teknologi, maka itu akan memudahkan proses belajar, di mana bisa search di Google, belajar tidak harus lewat guru, tapi kita juga bisa mengoptimalkan lewat teknologi. Sedangkan waktu dulu kita bandingkan semuanya berbasis offline, artinya kita tatap muka, kita belajar sambil buka buku, penugasan dan lain sebagainya. Bagaimana cara untuk memaksimalkan itu? Ada hikmah positif yang diambil ketika pandemi seperti saat ini. Peran orang tua di rumah sebagai guru, sebagai pendamping, juga sebagai orang tua itu sangat berpengaruh kepada proses pendidikan anak yang maksimal. Jadi orang tua memaksimalkan anak dengan menjadwalkan. Menurut jurnal yang saya baca, itu alangkah lebih baiknya penggunaan gadget tidak melebihi waktu 6-12 jam secara berturut-turut. Kalau kita lihat proses saat ini, bermain game itu tidak selamanya buruk, karena memang sekarang ada namanya sekolah game atau e-sport, atlet e-sport. Itu juga diakui secara internasional. Maka ini jadi peluang bagi para anak-anak muda sekarang bahwa bermain game itu bisa dialihkan ke hal yang positif. Ada namanya profesi baru, YouTuber, selebgram, dan itu tidak salah karena itu yang diciptakan adalah kreativitas atau karya. Nah, bagaimana sih menurut Miss Eva cara untuk menciptakan harmonisasi dan menguatkan bonding dalam keluarga? Sebagai orang tua, untuk biar anak tidak jemu di rumah, sekalipun kita bisa belajar menggunakan gadget dan tidak melulu tentang gadget. Karena kalau sekolah itu ada format khusus ya, kita berangkat pelajaran ini sampai dengan jam ini, selanjutnya jam ini sampai dengan jam ini. Tapi kalau di rumah kita lebih fleksibel dan itu justru jadi poin plus untuk membangun bonding terhadap orang tua dan anak. Gimana hubungan emosional itu bisa terbangun? Lewat apa? Lewat bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Karena kalau kita lihat belajar itu bukan hanya sekedar buka buku, tapi kita juga belajar secara nyata. Misal kita menghirup udara, oh ada proses di situ. Kita menghirup oksigen, lalu mengeluarkan karbon dioksida. Terus
Ada juga kita mungkin sebagai orang tua kita bisa bermain namanya role play atau bermain peran. Kalau kita lihat anak-anak itu kan suka bermain peran sama teman-temannya. Kita bisa lakukan itu di rumah. Misal saya sama keponakan itu, keponakan bermain peran jadi dokter. Itu benar-benar ada jasnya, ada alat-alat permainannya. Terus saya jadi pasien. Dan keponakan saya itu ngomongnya juga seperti dokter. Dan itu jadi hal yang bisa dikembangkan, mengembangkan imajinasi anak. Ada banyak permainan juga, mungkin memasak. Jadi anak-anak tahu cara bumbu ini namanya ini loh, gini maksud seperti itu. Jadi belajar sambil bermain itu menurut saya efektif untuk orang tua dan biar tidak bosan buat anak-anaknya. Oke, Smart Parents, demikianlah tadi perbincangan kita bersama Ibu hebat, Ibu sukses, Ustadzah Lili Durratul Munawwarah, dan juga seorang putri, seorang milenial educator, atas tips-tipsnya, atas ilmu-ilmunya. Terima kasih Ustadzah Lili, terima kasih Miss Eva. Semoga membawa berkah untuk kita semua ya. Nah, semoga apa yang kita perbincangkan lagi bisa menambah ilmu kita, mempersiapkan kita sebagai seorang ibu yang tangguh, seorang orang tua yang tangguh untuk anak-anak kita. Smart Parents, mungkin ada pertanyaan yang mau diajukan kepada Ustadzah Lili atau Miss Eva. Silahkan ya, boleh kalian kirim voice note-nya. Dan dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.